Ini adalah indikator yang muncul dari dasar lumpur komunitas trading, sempat hilang kemudian kembali populer. Jika sudah menguasai teknik scalping dengan indikator TDI ini, kalian akan menganggap pasar sebagai teman. Kalian akan menari bersama pasar dan menikmati setiap detik naik dan turunnya harga. Scalping bukanlah hal untuk coba-coba, resikonya sangat tinggi. Tapi saya tahu ada, dan pasti ada trader yang menerapkan teknik dalam tanda kutip berbahaya ini. Bagaimanapun, beberapa orang ada yang cocok dengan teknik ini. Dan, it's fine. Halo Sobat Trader, saya Trianto Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar sebuah teknik scalping dengan indikator yang mungkin belum pernah kalian dengar, yaitu Trader Dynamic Index atau TDI. Scalping memang tidak saya sarankan untuk pemula, tapi jika Anda orang-orang yang kelebihan hormon adrenalin, yang merindukan tantangan, merindukan rasa takut, merindukan setiap detik aliran emosi, setiap kali kalian trading, teknik scalping ini cocok untuk Anda, asalkan siap dengan resikonya. Pada strategi trading kali ini kita akan menggunakan TDI sebagai alat bantu kita dalam melakukan scalping. Apa itu scalping? Scalping adalah strategi trading yang memanfaatkan pergerakan jangka pendek dari harga. Trading dengan teknik scalping biasanya dilakukan kurang dari 1 hari. Artinya, rata-rata para scalper atau pelaku scalping membuka order dan menutupnya kembali dalam hitungan jam. Kelebihan scalping adalah kita bisa merasakan sensasi profit setiap harinya. Cocok bagi Anda yang memiliki banyak waktu luang. Tapi kekurangannya adalah menyita banyak sekali waktu dan tenaga untuk mantengin chart setiap jamnya. Dan bagi kalian yang belum matang secara mental dan psikologis, lebih baik jangan mencoba teknik ini. Sementara bagi yang sudah sangat matang secara mental, mereka bisa menari bersama harga. Bagaimana sejarah indikator TDI? Indikator TDI pertama kali muncul di awal tahun 2000-an, diciptakan oleh Dean Malone dan hanya disediakan untuk member premiumnya di Kompas FX milik Dean Malone. Indikator ini sempat menghilang sampai akhirnya ada orang yang menciptakan ulang indikator ini untuk dinikmati semua kalangan. Dan bukan hanya kalangan member premium milik Dean Malone, indikator TDI sangat populer ketika akun TradingView bernama Lazy Bear menggunakannya sebagai alat analisa yang efektif. Seorang bernama akun Eric alias Il France dalam tanda kutip Big E juga ikut mempopulerkan indikator ini. Sampai Eric meninggal beberapa tahun lalu. Tapi orang-orang yang tertarik dengan strateginya mencoba menghidupkan strategi tersebut kembali. Dan akhirnya kita bisa menikmati indikator TDI dengan gratis sekarang. Sebenarnya apa sih indikator TDI? Sekilas indikator TDI memang terlihat kompleks dan banyak garis, tapi sebenarnya TDI hanyalah 4 garis indikator yang digabungkan dalam satu jendela tampilan. Keempat garis tersebut antara lain RSI periode 13 dengan garis warna hijau, Moving Average periode 7 dari nilai RSI berwarna garis merah, Bollinger Bands Volatility periode 34 berwarna garis biru, Moving Average Middle Bollinger Bands dengan MA periode 34 dengan warna garis kuning. Atau dengan bahasa lain, garis hijau biasa disebut dengan RSI line, garis merah biasa disebut dengan signal line, garis biru biasa disebut dengan Bollinger Bands line atau BB line. Yang keempat, garis kuning biasa disebut dengan baseline. Ini adalah aturan dasar dari indikator TDI. Fungsi dari setiap garis pada indikator TDI. Garis hijau pada TDI adalah garis MA periode 2 yang dibuat berdasarkan RSI periode 13. MA tersebut dibuat untuk melihat momentum jangka pendek. Sementara garis merah adalah MA periode 7 yang dihitung dari nilai RSI periode 13. Perpotongan antara garis merah dan hijau bisa diartikan sebagai sinyal untuk entry maupun exit pada market. Sementara garis biru yang berjumlah 2 adalah melambangkan volatilitas harga. Berada di atas dan di bawah harga sama dengan indikator Bollinger Bands. Semakin lebar jarak dua garis biru melambangkan volatilitas yang makin besar. Yang terakhir adalah garis kuning, yaitu adalah garis MA dengan periode 34. Berfungsi untuk mengetahui tren harga secara umum. Jika harga di atas garis, maka uptrend, sebaliknya maka downtrend. Beberapa tipe-tipe indikator TDI.
Karena indikator TDI adalah indikator custom, artinya tidak ada di dalam MT4, maka ada beberapa tipe-tipe indikator TDI. Indikator TDI yang saat ini sedang kita bahas adalah indikator TDI standar tahun 2005. Sementara di kalangan para trader, banyak indikator TDI yang sudah diubah dengan berbagai macam modifikasi. Modifikasi yang dilakukan biasanya ada pada periode atau bagian kecil saja. Berikut beberapa indikator TDI yang tersebar di pasaran. Pertama, standar TDI 2005. Yang kedua, Synergy Pro TDI 2012. Dan yang ketiga, TDI Pro 2016. Maka dari itu, sebenarnya settingan periode pada indikator ini bisa diubah sesuai selera kita. Tapi tentu, sebelum merubahnya, kita harus mengetahui cara kerja dari indikator TDI ini terlebih dahulu, bukan? Bagaimana cara menggunakan indikator TDI tanpa menginstall TDI versi standar? Ada suatu cara bagaimana kita mensimulasikan gabungan-gabungan dari indikator yang ada pada MT4 sehingga seolah-olah itu adalah sama seperti dengan indikator TDI yang selama ini tersebar di pasaran. Cara pertama adalah pasang indikator RSI dengan periode 13. Pastikan indikator RSI tersebut tidak terlihat. Caranya dengan mengubah warnanya sama dengan warna background chart kita. Tujuannya adalah karena indikator RSI ini tidak mewakili garis TDI manapun, tapi fungsinya penting karena sebagai dasar rumus perhitungan garis yang lain dalam indikator TDI. Lalu berikutnya, pasang indikator SMA atau Simple Moving Average dalam satu jendela bersama indikator RSI. Setting periode 2 dan ubah warnanya menjadi hijau. Lalu selanjutnya, pasang lagi indikator SMA dalam satu jendela dengan indikator RSI. Kali ini setting periodenya menjadi 7 dan ubah warnanya menjadi merah. Lalu masukkan indikator Bollinger Bands ke dalam satu jendela dengan RSI seperti tadi. Setting periodenya menjadi 34 dan ubah warnanya menjadi biru. Pasang lagi indikator SMA ke dalam satu jendela dengan indikator RSI. Setting periodenya menjadi 34 dan ubah warnanya menjadi kuning. Itu adalah salah satu cara bagaimana kalian bisa membuat seolah-olah indikator TDI tanpa install TDI di MT4 kalian. Tapi jika kalian mau download secara free indikator TDI, kalian bisa klik link di deskripsi karena itu gratis. Dan berikut saya akan menyajikan step by step strategi trading dengan indikator TDI. Kali ini kita akan simulasi dengan posisi buy. Langkah pertama, tunggu kondisi ketika garis merah break garis kuning dari atas ke bawah. Garis kuning pada indikator TDI juga disebut juga baseline. Ini karena garis kuning merupakan garis terpenting yang mendasari semua keputusan trading kita. Garis kuning juga berfungsi sebagai indikator tren jangka panjang. Kita harus melihat keselarasan antara tren jangka panjang dan pendek untuk trading di pasar. Ketika garis merah berada di atas garis kuning, itu adalah tanda awal dimulainya tren naik dan bisa menjadi sinyal awal untuk mencari posisi buy. Langkah kedua, pastikan juga garis hijau break garis kuning dari bawah ke atas dan pastikan garis merah berada di bawah garis hijau saat melakukan entry. Ketika garis kuning hijau berada di atas garis kuning, itu merupakan tanda awal terjadinya tren naik dalam jangka pendek. Seperti yang sebelumnya kita bahas, kita perlu mencari keselarasan antara tren jangka panjang dan pendek. Maka kita harus memastikan langkah kedua ini sebelum melakukan entry. Langkah ketiga, open buy saat closing candle, tepat setelah garis hijau dan merah break garis kuning. Seperti yang kita bahas pada langkah 2, tetap pastikan bahwa saat melakukan entry, posisi garis merah berada di bawah garis hijau. Setelah langkah 1 dan 2 kita lakukan, maka fix itu adalah sinyal buy. Saat yang tepat untuk melakukan entry buy adalah ketika closing candle tepat, setelah dua syarat di atas terpenuhi. Langkah keempat, letakkan SL sedikit di bawah swing low terdekat. Jangan lupa untuk meletakkan SL sedikit di bawah swing low terdekat. Ini adalah posisi yang paling aman. Atau sebagai cara tambahan, kita bisa mencari terakhir kali garis merah dan kuning berpotongan. Biasanya akan terbentuk swing low di sana. Lalu kita bisa menempatkan SL sedikit di bawah swing low tersebut. Langkah kelima, letakkan TP 2 kali nilai SL dan tunggu ketika garis merah dan hijau memotong garis kuning dari atas ke bawah. Kita bisa menggunakan risk to reward 1:2 pada strategi ini. Itu berarti kita mengatur TP 2 kali dari nilai SL kita. Atau cara kedua, agar tidak terlalu kaku, kita bisa menunggu ketika garis merah dan hijau memotong garis kuning
dari atas ke bawah, itu untuk TP1. Atau tunggu ketika garis hijau dan kuning menyentuh lower band atau garis biru, itu untuk TP2. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari strategi trading dengan indikator TDI ini? Indikator TDI, Trader Dynamic Index, memiliki kemampuan untuk mendeteksi peluang secara real time. Biasanya para trader menggunakan ini untuk aktivitas scalping mereka. Meskipun begitu, indikator TDI juga tetap bisa digunakan untuk trading jangka panjang karena TDI termasuk indikator yang cukup komplit. Di dalamnya kita bisa mendeteksi momentum, arah tren, dan volatilitas harga hanya dengan sekali lihat. Indikator TDI sangat cocok bagi Anda yang masih mengalami kebingungan dalam trading dan belum menemukan teknik yang cocok. Teknik trading dengan indikator TDI ini meskipun sederhana tetapi sangat efektif bila digunakan dengan benar. Bagaimanapun strategi yang saya berikan kali ini bukan untuk ditelan mentah-mentah ya. Setidaknya kalian tahu alasan dibalik dibuatnya sistem ini. Cobalah pada akun demo dan tes selama beberapa bulan. Jika hasilnya bagus, kalian bisa mulai coba di real akun. Tak lupa dan tak bosan-bosan saya selalu mengencarkan kampanye Make Your Own Trading System. Karena apa? Kita boleh mencari referensi sebanyak-banyaknya, boleh mempelajari indikator sebanyak-banyaknya, tapi tetap tujuan kita adalah untuk mengembangkan trading system sendiri. Karena trader yang hanya ikut-ikut tidak akan bisa sukses karena dirinya hanya mengandalkan orang lain untuk trading. Ketika teknik yang dia anut mengalami kegagalan, dia akan mencari teknik lain untuk dicoba dan tidak pernah percaya pada diri sendiri dan tekniknya sendiri. Terakhir mengutip quotes dari seorang anonim, "First, you must learn to play by the rules, then you must forget the rules and play from your heart." Saya Trianto Adi, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.